Oke, selamat malam teman-teman semua. Oke, teman-teman, hari ini kita mau belajar mengenai energi terbarukan untuk masyarakat dari teknologi menuju keberlanjutan. Mungkin untuk teman-teman yang baru join, boleh di onin kameranya dan juga boleh untuk rename peserta underscore nama teman-teman supaya kita lebih mudah juga nih teman-teman. Boleh yuk teman-teman di on kameranya, di on cam, di on cam. Kita hari ini bakal ngobrol banyak dengan pemateri hebat kita begitu ya. Dan nanti kita bisa untuk sharing dan teman-teman juga bisa untuk tanya jawab dengan pemateri hebat kita mengenai energi terbarukan. Untuk teman-teman yang baru join, boleh untuk di onin kameranya ya teman-teman. Oke, 5 menit lagi kita mulai ya teman-teman. Oke, teman-teman, karena sudah jam 7 tepat, jadi kita mulai acaranya aja sambil menunggu teman-teman yang lain, begitu ya, untuk join. Dan sebelum itu, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, udah kenal harusnya disayang ya, teman-teman. Eh kita enjoy aja untuk kelas hari ini, begitu. Dan kenalin namaku Lauren Mercy, akrab disapa Mercy, dan di kelas hari ini aku menjadi fasilitator ataupun menjadi moderator yang akan memandu jalannya kelasnya teman-teman seperti itu. Dan ada beberapa hal yang kita taati bersama untuk di Zoom ini. Untuk teman-teman yang bisa on cam, dimohon untuk on cam, dan juga untuk teman-teman yang berhalangan tetap stay di Zoom begitu ya dan tetap mendengarkan karena materi hari ini berbicara mengenai energi terbarukan untuk masyarakat dari teknologi menuju keberlanjutan. Seperti itu teman-teman. Dan untuk link absennya nanti akan dikirim di akhir acara untuk teman-teman mendapatkan e-sertifikat. Seperti itu. Oke, teman-teman. Karena teman-teman udah nggak sabar ya. Tapi sebelum kita mulai, aku mau ajak teman-teman nih untuk menjawab satu pertanyaan sederhana pembuka ya ataupun pemantik dari materi kita hari ini. Aku mau tahu nih dari teman-teman, mungkin nanti aku boleh minta tolong untuk salah satu dari kalian untuk on mic ataupun nanti teman-teman yang lain juga boleh untuk di apa di komen aja ya teman-teman. Oke, eh, aku mau tahu dari teman-teman nih, ketika kita mendengar kata energi terbarukan, apa sih yang hal pertama yang muncul di pikiran teman-teman? Mungkin boleh nih teman-teman, ada yang mau on mic gak nih? Karena nanti peserta teraktif bakal dapat reward ya dari kita begitu. Mungkin boleh dari teman-teman yang mau on mic, boleh dipersilakan untuk raise hand ya teman-teman. Oke, ada dari Kak Iqbal. Boleh nih, Kak Iqbal. Gimana nih, Kak? Oke, di komen juga sudah banyak ya. Oke, jawabannya sangat amat eh, menarik ya, teman-teman. Dan tidak ada jawaban salah ataupun benar. Dan untuk nextnya aku mau tanya lagi nih, teman-teman. Apakah panel surya, angin, tenaga air, atau mungkin sesuatu yang lain itu termasuk dalam kategori energi terbarukan atau bagaimana nih teman-teman? Oke, menarik sekali ya. Saya melihat beberapa jawaban juga gitu dari teman-teman seperti panel surya, tenaga air, dan juga energi angin. Nah, dari jawaban tadi kita bisa melihat nih bahwa energi terbarukan sebenarnya sudah cukup dekat dengan kehidupan kita, tapi eh, saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir lebih jauh dan juga berdiskusi lebih jauh mengenai energi terbarukan.
Oke, karena di sini sudah ada pemateri hebat kita, mungkin boleh kita sapa-sapa dulu nih. Halo Kak Naili. Halo Kak Mercy, Oke, Kak Naili bagaimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Untuk Kak Mercy sendiri gimana? Oke, Alhamdulillah baik sekali Kak. Kak Naili sudah siap untuk membawakan materi kita hari ini Kak? Sangat siap sekali. Oke, oke teman-teman sebelum masuk ke sesinya Kak Naili, aku mau ngenalin dulu ke teman-teman. Kak Naili ini adalah salah satu pemateri yang sangat hebat begitu ya, dengan pengalamannya di bidang energi terbarukan dan juga di bidang lingkungan seperti itu. Untuk teman-teman nantinya, jika ada pertanyaan mengenai materi yang disampaikan oleh Kak Naili, boleh dipersilakan untuk bertanya, boleh di kolom chat ataupun boleh di raise hand begitu ya, teman-teman. Dan mungkin kepada Kanaili waktu dan layar dipersilakan boleh untuk memaparkan materinya, Kak. Selamat belajar, teman-teman. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Mercy. Hmm, Malam ini kita akan belajar mengenai energi terbarukan untuk masyarakat dari teknologi menuju keberlanjutan. Ketika kita berbicara tentang energi terbarukan, mungkin yang langsung terbayang adalah panel surya, turbin angin, pembangkit listrik, tenaga air, ataupun mungkin panas bumi. Namun, sebenarnya energi terbarukan bukan hanya tentang teknologi, teman-teman. Energi terbarukan juga berkaitan dengan bagaimana kita memenuhi kebutuhan energi masyarakat dengan cara yang lebih berkelanjutan. Sekaligus, yang paling penting itu memberikan manfaat bagi lingkungan dan perekonomian. Secara sederhana, energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui secara alami, seperti matahari, angin, air, biomasa, dan panas bumi. Lalu, mengapa energi terbarukan penting bagi masyarakat? Apakah teman-teman bisa? Mungkin jelasin dulu ya. Pertama, dari sisi lingkungan. Penggunaan energi terbarukan dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan mendukung upaya mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua, dari sisi ekonominya, pengembangan energi terbarukan dapat membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Misalnya nih, masyarakat dapat terlibat dalam pengelolaan pembangkit energi, instalasi panel surya, pemeliharaan teknologi, maupun usaha yang memanfaatkan energi tersebut. Yang ketiga, dari sisi akses energi. Energi terbarukan dapat menjadi salah satu solusi untuk wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap energi. Misalnya, daerah yang memiliki potensi sinar matahari tinggi dapat memanfaatkan panel surya untuk mendukung kebutuhan listrik masyarakat. Namun, ada satu hal yang sering kali kita lupakan. Teknologi yang baik belum tentu menjadi solusi yang baik juga apabila tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Bayangkan, kita ingin memasang panel surya di sebuah desa, namun kita tidak cukup hanya melihat apakah desa tersebut mendapatkan sinar matahari yang tinggi. Kita juga perlu mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam mengoperasikan dan merawat teknologi tersebut, biaya pemasangannya dan pemeliharaannya, kebutuhan energi masyarakat, serta bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam pengambilan keputusan. Karena itu, dalam pengembangan energi terbarukan, kita perlu menggunakan pendekatan yang people-centered atau berpusat pada masyarakat. Masyarakat ini bukan hanya menjadi penerima manfaat, teman-teman, tapi juga harus dilibatkan sejak proses identifikasi masalah, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Dengan demikian, keberhasilan transisi energi tidak hanya diukur dari berapa banyak panel surya yang terpasang
atau berapa besar energi yang dihasilkan. Tetapi juga dari pertanyaan, apakah energi tersebut benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat? Apakah masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi? Dan apakah solusi tersebut dapat bertahan dengan jangka panjang? Nah, jadi ketika kita berbicara tentang energi terbarukan, kita tidak hanya berbicara tentang bagaimana menghasilkan energi yang lebih bersih. Kita juga sedang berbicara tentang bagaimana membangun sistem energi yang ramah lingkungan, yang paling penting memberikan manfaat ekonomi, melibatkan masyarakat, dan mampu memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi yang akan datang. Itulah mengapa energi terbarukan bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang membangun masa depan yang lebih berkelanjutan bersama masyarakat. Oke, terima kasih Kak Naili atas waktu atas materi yang disampaikan. Untuk teman-teman boleh nih yang mau bertanya boleh di raise hand begitu ya teman-teman menggunakan fitur raise hand di Zoom ini ataupun boleh untuk di komen Zoom aja ya teman-teman. Feel free banget untuk teman-teman yang mau bertanya karena pemateri kita sangat hebat banget gitu ya menjelaskan tadi dari energi terbarukan dan dari perencanaan untuk kita bisa berhasil mendapatkan energi terbarukan dan juga menjawab dari sebuah implementasi yang mau di eh, implementasi yang ingin ingin melibatkan masyarakat seperti itu. Tadi ada mulai dari perencanaan, terus juga mulai dari identifikasi masalah, terus juga evaluasi gitu. Terus tadi juga Kak Naili bilang bahwasannya energi terbarukan ini sangat penting di masyarakat karena dilihat dari sisi lingkungan, sisi ekonomi, dan juga sisi akses energi seperti itu, teman-teman. Dan untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh untuk di raise hand aja di fitur Zoom ini. Dan untuk teman-teman yang tidak bisa on mic, boleh untuk di chat Zoom aja ya, teman-teman. Oke, Kak Naili, sebelum teman-teman yang bertanya, aku mau tahu nih dari Kak Naili, eh kalau misal dari sisi Kanaili sebagai praktisi yang bergerak di bidang energi terbarukan, kira-kira energi terbarukan itu penting gak sih, Kak? Mungkin boleh dijawab nih, Kak. Baik, ah, terima kasih Kak Mercy atas pertanyaannya. Energi terbarukan apakah penting? Sesuai atau kembali lagi kepada materi yang telah disampaikan tadi, energi terbarukan kalau kita lihat secara universal mungkin ya. Baik, namun ketika kita memetakan lagi kepada mungkin daerah yang akan eh, kita ingin usulkan energi terbarukan, ya kita lihat terlebih dahulu bagaimana potensi daerah tersebut, bagaimana masyarakatnya, apakah daerah tersebut mampu atau daerah tersebut bisa mendukung energi terbarukan yang akan kita laksanakan di daerah tersebut. Jadi kalau ditanya apakah itu penting? Penting kalau kita belum melihat daerah mana yang akan kita tuju begitu. Tapi kalau kita lebih ke spesifik lagi ya kita harus lihat terlebih dahulu bagaimana keadaan atau kondisi daerah tersebut. Begitu Kak Mercy. Kalau menurut saya. Oke, terima kasih Kak Naili. Boleh nih dari teman-teman yang mau bertanya gitu ya. Karena Kak Naili ini praktisi di bidang energi juga, teman-teman di energi, di lingkungan kayak gitu. Boleh teman-teman yang mau bertanya.
Oke, Kak Eko Raiseni, boleh Kak Eko untuk disampaikan materinya? Apa yang mau ditanyakan kepada Kak Naili? Oke, oke, terima kasih Kak Eko atas pertanyaannya dan juga tadi sudah dijawab oleh Kak Naili dan beberapa yang masuk di kolom komentar Zoom juga sudah terjawab oleh Kak Naili begitu ya. Dan diucapkan terima kasih kepada Kak Naili atas materi yang telah disampaikan begitu dan dapat disimpulkan bahwasannya energi terbarukan ini sangat penting. Oke, mohon maaf teman-teman. Terkendala jaringan. Oke, mohon maaf ya teman-teman tadi terkendala jaringan. Bisa disimpulkan ya teman-teman dari materinya Kak Naili bahwasannya energi terbarukan ini sangat menjadi salah satu solusi wilayah yang memang memiliki keterbatasan dari akses energi. Misalnya daerah yang memiliki potensi sinar matahari tinggi dan juga dapat memanfaatkan panel surya untuk mendukung kebutuhan listrik dan juga masyarakat kayak gitu teman-teman. Dan Kak Naili juga tadi bilang bahwasannya energi terbarukan itu bisa dilihat dari tiga sisi yang disampaikan oleh Kak Nili, dari sisi lingkungan, dari sisi ekonomi, dan juga dari sisi keberlanjutan atau sustainability seperti itu. Dan Kak Naili juga tadi bilang bahwasannya panel surya di sebuah desa tidak cukup hanya melihat apakah desa tersebut mendapat sinar matahari tinggi, kita juga perlu mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam mengoperasikan dan merawat teknologi tersebut dari biaya pemasangan, pemeliharaan, dan aspek yang lain seperti itu. Dan juga tadi beberapa jawaban sudah disampaikan oleh Kanaili juga, beberapa pertanyaan sudah dijawab oleh Kanaili. Karena kita keterbatasan akan waktu, teman-teman, jadi mungkin kita cukupkan sampai di sini. Untuk teman-teman yang nantinya ingin belajar lebih dalam, mungkin boleh untuk bertanya lebih lanjut ke Kak Naili, karena tadi di akhir materinya Kak Naili meng-share di kolom Zoom untuk link yang bisa dihubungi atau LinkedIn yang bisa dikonekin dan bisa dihubungi terus dari Instagram dan juga nomor WhatsApp seperti itu teman-teman. Dan untuk link absennya sudah dikirim ya teman-teman oleh tim kita. Jangan lupa untuk teman-teman absen karena absennya sangat berpengaruh untuk teman-teman nanti di akhir kegiatan bisa mendapat e-sertifikat seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan dan ucapan terima kasih kembali kepada Kak Naili. Apabila Kak Naili ada kegiatan lain, boleh untuk dipersilakan meninggalkan Zoom. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir dalam sesi mini kelas kita hari ini. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan dan mohon maaf dari aku apabila ada salah kata, perbuatan, dan lainnya mohon dimaafkan begitu dan semoga kita bisa bertemu lagi di sesi kelas mini kelas selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa teman-teman. Terima kasih teman-teman. Iya, terima kasih teman-teman. Oke, aku tutup ya Zoom-nya. Terima kasih semua.